Perkenalkan, saya Ikomang Teguh Prasetya, mahasiswa lanjutan Poltek 2020. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang analisis manajemen biaya proyek dengan metode FVM, Earned Value Management, pada proyek penyediaan sarana sanitasi di Lembaga Pendidikan Keagamaan, Pondok Pesantren Nurul Ikhlas, Kabupaten Jemberana. Deskripsi proyek. Pembangunan penyediaan sarana sanitasi di Lembaga Pendidikan Keagamaan atau LPK merupakan kegiatan pembangunan untuk dapat menyediakan sarana prasarana sanitasi yang layak, khususnya di LPK Pondok Pesantren Nurul Ikhlas. Pembangunan sarana sanitasi di Lembaga Pendidikan Keagamaan Pondok Pesantren Nurul Ikhlas ini dibangun dengan luas area 60 meter persegi dengan total anggaran 200 juta rupiah, yang terdiri dari 4 bilik kamar mandi, 4 bilik kakus, tempat wudhu, tempat cuci tangan, dan tempat cuci bersama serta bangunan IPAL. Kemudian data proyek yang digunakan oleh penulis pada analisis kinerja proyek dengan metode FVM itu sebagai berikut. Yang pertama, RAB, kemudian laporan harian, laporan mingguan, daftar harga satuan lapangan, time schedule rencana, progres yang ditinjau pada minggu ke-8 dengan progres realisasi sebesar 66,522%. Kemudian rumusan masalah pada penelitian kali ini yaitu beberapa cost varian atau CV dan schedule varian pembangunan sarana sanitasi di LPK Pondok Pesantren Nurul Ikhlas. Kemudian yang kedua, berapa CPI atau kinerja biaya proyek pembangunan sarana prasarana sanitasi di LPK Pondok Pesantren Nurul Ikhlas. Yang ketiga, berapa SPI atau kinerja waktu proyek pembangunan sarana prasarana sanitasi di LPK Pondok Pesantren Nurul Ikhlas. Kemudian yang keempat, berapa biaya ETC yang dibutuhkan untuk penyelesaian proyek. Yang kelima, berapa waktu atau ETS yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek pembangunan sarana prasarana sanitasi di LPK Pondok Pesantren Nurul Ikhlas. Kemudian yang keenam, berapa total biaya atau EAC yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek pembangunan sarana prasarana sanitasi di LPK Pondok Pesantren Nurul Ikhlas. Kemudian yang ketujuh, berapa total waktu atau EAS yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek pembangunan sarana prasarana sanitasi di LPK Pondok Pesantren Nurul Ikhlas. Kemudian kerangka analisis yang dapat saya jabarkan yaitu dimulai dengan pengumpulan data berupa laporan harian, satuan harga, RAB, laporan mingguan, dan time schedule. Dari laporan harian didapatkan sumber daya per minggu, kemudian dari harga satuan didapatkan harga satuan lapangan, kemudian RAB didapatkan real cost, laporan mingguan didapatkan progres realisasi mingguan, dari time schedule didapatkan progres rencana per minggu. Kemudian dari sumber daya per minggu dan harga satuan lapangan didapatkan direct cost dan indirect cost. Kemudian dilakukan analisis dan pembahasan. Didapatkan nilai ACWP, BCWP, dan BCWS. Dari ketiga data tersebut didapatkan nilai CV, CPI, SPI, dan SV. Kemudian dari data tersebut didapatkan nilai ETC dan ETS. Kemudian dari keseluruhan data tersebut didapatkan nilai EAC dan EAS. Dan didapatkan hasil berupa cost varian, schedule varian, kinerja proyek dari segi waktu atau SPI, segi biaya atau CPI, kemudian sisa waktu atau EST, kemudian biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek atau ETC, proyeksi waktu penyelesaian proyek atau EAS, dan proyeksi biaya penyelesaian proyek atau EAC, dan interpretasi, kemudian kesimpulan. Berikut dijelaskan teknik analisis untuk analisis data dan mendapatkan hasil. Dari laporan harian didapatkan rekapitulasi sumber daya manusia, material, dan alat per minggu. Kemudian dari RAB dilakukan analisis RAB untuk mencari real cost. Kemudian dari laporan mingguan, mendapatkan hasil ACWP dengan menganalisis progres laporan mingguan.
Kemudian dari time schedule, dilakukan analisis progress time schedule. Kemudian sumber daya per minggu, dilakukan rekapitulasi sumber daya dan harga per minggu untuk mencari direct cost dan indirect cost dengan ketentuan indirect cost 3%, kemudian ACWP sama dengan direct cost ditambah indirect cost. Kemudian BCWP didapatkan dari data RAB dan laporan mingguan dengan menganalisis RAB dan laporan mingguan untuk mencari real cost dan progres realisasi. BCWP sama dengan real cost dikali progres realisasi. Kemudian untuk mencari BCWS, dilakukan analisis terhadap RAB dan time schedule untuk mencari real cost dan progres rencana. BCWS sama dengan real cost dikali progres rencana. Kemudian untuk mencari CV yaitu menghitung cost varian yang digunakan untuk menghitung selisih BCWP dan ACWP dengan rumus CV sama dengan BCWP dikurangi ACWP. Kemudian untuk mencari CPI dengan menghitung cost performance index untuk mengetahui performa biaya proyek dengan menggunakan rumus CPI sama dengan BCWP dibagi ACWP. Kemudian untuk mencari SV dengan menghitung schedule varian yang digunakan untuk menghitung selisih BCWP dan BCWS. Kemudian untuk mencari SPI yaitu menghitung schedule performance index untuk mengetahui performa biaya proyek dengan menggunakan rumus SPI sama dengan BCWP dibagi BCWS. Kemudian untuk mencari ETC dengan menghitung estimasi temporary cost untuk mengetahui estimasi biaya proyek dengan rumus ETC sama dengan BAC dikurang BCWP bagi CPI. Kemudian untuk mencari ETS yaitu menghitung estimate temporary schedule untuk mengetahui estimasi waktu proyek dengan rumus ETS sama dengan sisa waktu dibagi STI. Kemudian EAC dengan menghitung estimasi all cost untuk mencari perkiraan biaya total untuk mengetahui menyelesaikan proyek dengan rumus EAC sama dengan ACWP ditambah nilai kontrak dikurang BCWP dibagi CPI kali SPI. Kemudian untuk mencari EAS dengan menganalisis time schedule dan laporan mingguan untuk mengetahui sisa waktu dan waktu selesai proyek. Kemudian menghitung estimate all schedule untuk mencari perkiraan waktu total untuk menyelesaikan proyek dengan rumus EAS sama dengan waktu selesai tambah ETS. Kemudian berikut rekapitulasi analisis data. Didapatkan nilai ACWP pada minggu ke-1 yaitu Rp4.126.497. Pada minggu kedua, Rp13.402.401. Kemudian untuk minggu ketiga, Rp21.243.436. Kemudian untuk minggu keempat, Rp21.892.127. Pada minggu kelima, Rp15.869.649. Pada minggu keenam, Rp12.424.110. Pada minggu ketujuh, Rp10.837.857. Pada minggu ke-8, Rp13.757.352. Kemudian total ACWP yaitu Rp116.553.431. Untuk nilai BCWP dan BCWS bisa dilihat pada tabel. Kemudian berikut untuk nilai CPI, SPI, SV, CV, ETS, ETC, EAS, dan EAC. Kemudian didapatkan nilai estimate temporary schedule yaitu 8 minggu, estimate temporary cost yaitu Rp91.251.492. Estimate all schedule mendapatkan nilai 16 minggu. Kemudian estimate all cost yaitu Rp171.177.153. Kemudian interpretasi hasil. Schedule varian. Pada tahap analisis ini, schedule varian memerlukan data BCWS
dan BCWP. Nilai schedule varian paling kecil terdapat pada minggu ke-6 dengan nilai sebesar minus 15.142.346,90 rupiah yang disebabkan karena progres realisasi pada minggu tersebut hanya sebesar 5,304%, sedangkan progres rencana sebesar 12,875%. Nilai schedule varian paling besar terdapat pada minggu keempat dengan nilai sebesar 12.756.302,85 rupiah yang disebabkan karena progres realisasi pada minggu tersebut lebih besar dari progres rencana, di mana progres realisasinya sebesar 16,476%, sedangkan progres rencananya 10,098%. Kemudian cost varian. Pada tahap analisis cost varian memerlukan data ACWP dan BCWP dengan nilai cost varian paling kecil terdapat pada minggu ketiga dengan nilai sebesar minus 6.787.436,50 rupiah yang disebabkan karena biaya aktual pada minggu ini lebih besar dari pada biaya yang direncanakan, di mana biaya aktualnya sebesar 24.243.436,50 rupiah, sedangkan biaya yang direncanakan sebesar 17,456 juta. Kemudian nilai cost varian paling besar dapat pada minggu keempat. Kemudian schedule performance index atau SPI. Pada tahap analisis schedule performance index memerlukan data BCWS dan BCWP. Nilai schedule performance index paling kecil terdapat pada minggu ke-1 dengan nilai sebesar 0,39 yang disebabkan karena progres realisasinya lebih kecil dari progres rencana, sehingga menyebabkan terjadinya keterlambatan. Kemudian nilai schedule performance index paling besar terdapat pada minggu keempat dengan nilai sebesar 1,63 yang disebabkan karena progres realisasinya lebih besar dari progres rencana sehingga menyebabkan pekerjaan lebih cepat dari waktu yang direncanakan. Untuk analisis keseluruhan sampai minggu yang ditinjau yaitu minggu 8 didapatkan perbandingan nilai BCWP dan BCWS sebesar 1,00%. Kemudian Cost Performance Index atau CPI. Pada tahap analisis Cost Performance Index memerlukan data ACWP dan BCWP. Nilai Cost Performance Index paling kecil terdapat pada minggu ketiga dengan nilai sebesar 0,72 yang disebabkan karena biaya mingguan realisasi lebih besar daripada biaya mingguan rencana, sehingga menyebabkan biaya yang lebih besar dari yang direncanakan. Nilai Cost Performance Index paling besar terdapat pada minggu ke-1 dengan nilai 1,79 yang disebabkan karena biaya mingguan realisasi lebih kecil dari biaya mingguan rencana, sehingga menyebabkan biaya lebih kecil dari yang direncanakan. Untuk analisis keseluruhan sampai minggu ke-8 didapatkan perbandingan nilai BCWP dan ACWP sebesar 1,22 yang menunjukkan biaya sudah sesuai dengan rencana. Kemudian Estimate Temporary Schedule atau ETS. Pada tahap analisis Estimate Temporary Schedule memerlukan data sisa waktu pengerjaan proyek dan SPI. Nilai SPI yang didapatkan sebesar 1 artinya waktu pekerjaan tersebut sesuai dengan rencana. Setelah dilakukan analisis ETS didapatkan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan sisa pekerjaan selama 8 minggu dari yang ditinjau yaitu pada minggu 8, sehingga proyek dapat selesai dengan waktu yang direncanakan yaitu 16 minggu. Kemudian Estimate Temporary Cost atau ETC. Pada tahap analisis Estimate Temporary Cost memerlukan data Real Cost, BCWP, dan CPI. Berdasarkan analisis, nilai Estimate Temporary Cost atau biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan sisa pekerjaan didapat sebesar 91.251.492,59 rupiah yang disebabkan karena nilai CPI sebesar 1,22 sehingga biaya yang dibutuhkan sesuai atau lebih besar dari yang direncanakan. Dengan demikian, proyek tersebut kekurangan dana sebesar 24.296.130,06 rupiah dari biaya yang direncanakan sebesar 75,998.268 rupiah. Kemudian Estimate All Schedule atau EAS. Pada tahap analisis Estimate
schedule memerlukan data waktu yang telah diselesaikan dan ETS. Waktu yang telah diselesaikan sesuai dengan tinjauan yaitu 8 minggu, sedangkan nilai ETS 8 minggu, meskipun pada minggu ke-8, sehingga waktu penyelesaian proyek ini sesuai dengan rencana, yaitu 16 minggu. Kemudian, estimate all cost. Pada tahap analisis estimate all cost memerlukan data CWP, real cost, BCWP, CPI, dan SPI. Berdasarkan perbandingan antara BCWP dan DCWP pada minggu ke-8, proyek tersebut menghabiskan biaya yang lebih kecil, yaitu sebesar Rp171.177.153,18, belum termasuk PPN 10%. Kemudian, dapat disimpulkan bahwa nilai schedule varian paling kecil terdapat pada minggu ke-6 dengan nilai sebesar Rp15.142.346,90, sedangkan nilai schedule varian paling besar terdapat pada minggu ke-4 dengan nilai sebesar Rp12.756.302,85. Kemudian, nilai kos varian paling kecil terdapat pada minggu ketiga dengan nilai sebesar minus Rp6.787.436,50, sedangkan nilai kos varian paling besar terdapat pada minggu keempat dengan nilai sebesar Rp11.059.872,60. Kemudian, nilai schedule performance index paling kecil terdapat pada minggu ke-1 dengan nilai sebesar 0,39, sedangkan nilai schedule performance index paling besar terdapat pada minggu keempat dengan nilai sebesar 1,63, dan rata-rata untuk analisis keseluruhan sampai minggu yang ditinjau, yaitu minggu 8, didapatkan nilai schedule performance index sebesar 1,00. Kemudian cost performance index paling kecil terdapat pada minggu ketiga dengan nilai sebesar 0,72. Nilai cost performance index paling besar terdapat pada minggu 1 dengan nilai sebesar 1,79, dan rata-rata untuk analisis keseluruhan sampai minggu yang ditinjau, yaitu minggu 8, didapatkan nilai cost performance index sebesar 1,22. Kemudian estimate temporary schedule. Setelah dilakukan analisis estimate temporary schedule, didapatkan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan sisa pekerjaan selama 8 minggu dari waktu yang ditinjau, yaitu minggu ke-8, sehingga proyek dapat diselesaikan dengan waktu yang sudah direncanakan, yaitu 16 minggu. Kemudian estimate temporary cost atau biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan sisa pekerjaan didapatkan sebesar Rp91.251.492,59. Dan estimate all schedule berdasarkan tinjauan pada minggu 8, maka perkiraan waktu penyelesaian keseluruhan pekerjaan adalah selama 16 minggu. Dan estimate all cost berdasarkan tinjauan pada minggu 8 dapat diperkirakan biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan keseluruhan pekerjaan sebesar Rp171.177.153,18, belum termasuk PPN 10%. Kemudian saran dari penelitian ini yaitu diperlukan analisis yang tepat dalam penelitian yang dilakukan sehingga mendapatkan hasil yang maksimal dan dapat diaplikasikan di lapangan nantinya. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih.